Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Sebelumnya, Ronald telah menceritakan serial Saya Bisa Menjadi Juara Olahraga. Nah, kali ini di karangan terbaru Little People Big Dreams, Ronald akan menceritakan dengan judulnya yaitu serial Saya Bisa Menjadi Petualang Sejati dari Amelia Earhart, Mary Anning, dan Ernest Shackleton. Bagaimana jalan ceritanya? Yuk sama-sama kita dengarkan. Tokoh pertama yang Ronald akan ceritakan adalah Amelia Earhart. Amelia cilik tinggal di Kansas, Amerika Serikat bersama keluarganya. Ia berhayal ingin bisa terbang seperti burung. Saat beranjak dewasa, ia mengunjungi sebuah pertunjukan atraksi pesawat terbang. Ia pun bermimpi bisa membumbung tinggi ke atas langit. Saat berkesempatan untuk naik pesawat terbang, ia begitu menyukainya sampai-sampai tak mau turun dari sana. Jadi, Amelia pun belajar menerbangkan pesawat. Ia menjadi aviator wanita pertama yang berhasil terbang hingga ketinggian 14.000 kaki. Bersama dengan aviator lainnya dan seorang mekanik. Ia juga menjadi aviator wanita yang berhasil terbang melintasi Samudra Atlantik dan melambai ke arah kawanan ikan paus di bawahnya. Amelia pun mendirikan sebuah klub bersama 98 aviator wanita pemberani lainnya. Tak lama kemudian, ia terbang melintasi Atlantik lagi. Kali ini sendirian saja. Amelia lalu memutuskan untuk terbang mengelilingi dunia. Ia pun terbang sejauh ribuan mil. Lebih jauh daripada yang pernah ditempuh siapapun sebelumnya. Amelia selalu mengikuti kata hatinya. Jika kamu menginginkan sesuatu, berupayalah untuk memperolehnya. Kamu tidak akan pernah tahu keberhasilan apa yang bisa kamu capai. Tokoh selanjutnya yang Ronald akan ceritakan adalah Mary Anning. Si kecil Mary tumbuh di sebuah keluarga miskin di Inggris. Sejak usia kanak-kanak, ia rajin mengikuti ayahnya mencari kerang dan tulang di daerah bertebing. Ia menghabiskan waktu berjam-jam membersihkan benda unik ini sebelum menjualnya kepada para turis yang mengunjungi desanya. Mary lalu mendapati bahwa kerang dan tulang yang ditemukannya ternyata berasal dari hewan yang hidup jutaan tahun sebelumnya. Benda-benda itu dinamakan fosil dan menjadi sesuatu yang begitu menarik minatnya. Saat ia berusia 12 tahun, ia menemukan sesuatu yang hebat. Kerangka lengkap pertama, Ichthyosaurus, makhluk yang hidup di zaman dinosaurus. Pada masa itu, hanya kaum pria yang kaya saja yang bisa belajar di universitas. Jadi Mary pun menjadi ahli fosil secara mandiri. Dengan senang hati, ia selalu membagikan penemuannya kepada para ilmuwan lain. Sayangnya, tak seorang pun pernah menyebut-nyebut namanya. Hanya karena ia seorang wanita dari keluarga yang kurang berada. Perlu waktu yang sangat lama sampai akhirnya pekerjaannya mendapatkan pengakuan. Meskipun penemuan hebatnya sempat tidak diakui di masanya, spesies baru, Ichthyosaurus, kini dinamai sama dengan si kecil Mary, anak perempuan yang akhirnya menjadi ibu paleontologi ini. Tokoh selanjutnya yang Ronald akan ceritakan adalah Ernest Shackleton. Ernest cilik adalah seorang bocah Irlandia dengan 4 karakter khas seorang peneliti andal. Optimis, sabar, idealis, dan pemberani. Suatu hari ia menggali lubang di kebun belakangnya dengan tekad untuk bisa sampai ke sisi lain dunia ini. Setelah dewasa, ia bergabung dengan armada kapal dagang dan menjadi seorang pelaut yang cakap. Ia memutuskan untuk merencanakan sebuah ekspedisi dengan tujuan melintasi Antartika dari laut ke laut melalui kutub selatan. Pada tahun 1914, Ernest dan timnya mulai berlayar dengan kapal yang dinamakan Endurance. Setelah berbulan-bulan mengarungi lautan, kapal itu terperangkap di antara bongkahan es dan hancur berkeping-keping.
Ernest tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri adalah dengan menarik sekoci ke laut dan mencoba mencapai daratan. Saat Ernest berjalan ke pondok di tempat terpencil untuk mencari pertolongan beberapa minggu kemudian, para pelaut yang melihatnya sangat terkejut. 2 tahun sudah sejak ia berangkat, tetapi Ernest tidak pernah kehilangan harapan untuk dapat membawa pulang seluruh awaknya dengan selamat. Si kecil Ernest berhasil bertahan, melewati salah satu petualangan paling luar biasa di sepanjang sejarah. Kini, ia terus menginspirasi para pemimpi yang menyadari bahwa optimisme adalah bentuk keberanian yang paling kuat. Nah teman-teman, Ronald mau ajak kalian melakukan beberapa aktivitas di luar ruangan untuk merasakan menjadi petualang sejati. Pergilah keluar dan amati kelilingmu. Bisakah kalian menemukan benda-benda ini? Sebatang pohon, sebongkah batu, segumpal awan, seekor kupu-kupu, dan seekor burung. Nah teman-teman, kalian telah berkenalan dengan para petualang terhebat di dunia. Masing-masing memiliki harapan, kekhawatiran, kegembiraan, tantangan, serta mimpi unik mereka sendiri. Kisah mereka menunjukkan bahwa jika kamu mengikuti impianmu sendiri dan percaya kepada diri sendiri, kamu pasti bisa melakukan apapun. Scan QR Code di samping ya, untuk memulai perjalananmu menjadi seorang petualang sejati. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah semuanya!